Yuk kembali latihan membaca bahasa Arab tanpa harokat dengan cepat dan tepat. Dan latihan kali ini adalah untuk pemula yang masih bingung kira-kira bagaimana cara menerapkan nahu-nahu dasar untuk baca kitab. Dan materinya seperti biasa saya ambil dari kitab Fathul Qorib yang coba kita analisis satu persatu, mulai dari yang pertama ya. Jadi pertama, untuk membaca kalimat seperti ini ya harus memilih di antara 3 kalimat, apakah isim, fi'il, atau huruf. Maka ya kita harus cari tahu ternyata ini adalah kalimat isim. Kemudian nanti pilihannya apakah termasuk yang berubah akhirannya atau disebut mu'rab atau yang tidak. Ternyata di sini adalah bagian isim yang berubah akhirannya, sehingga kalau berubah nanti butuh yang namanya i'rab ya. Namun sebelum pada i'rab, nah di sini kita harus menentukan model kalimat isimnya ya. Apakah isim mufrad, tasniyah, jamak taksir, atau jamak mudzakkar salim, atau nanti ghairu munsharif. Maka kita pilih ternyata adalah isim mufrad. Dan adapun untuk i'rabnya di sini adalah rofa. Maka otomatis ketika rofa isim mufrad menggunakan dhammah. Kemudian untuk alasan kenapa dibaca rofa, kita harus mencari tahu pada isim yang dibaca rofa, yaitu ada 7 macam. Apakah fa'il, naibul fa'il, mubtada atau khobar atau yang lainnya. Maka di sini kita baca rofa karena menjadi khobar sebagai penyempurna makna mubtada. Maka jadilah bacaannya faslun. Kemudian untuk kalimat kedua, kita coba di sini mencari tahu apakah isim, fi'il atau huruf. Ternyata ini adalah kalimat huruf atau disebut dengan huruf jar. Kemudian untuk hukum kalimat huruf itu ya mabni tanpa terkecuali, sehingga kita baca fi. Kemudian untuk kalimat huruf ya cukup seperti itu saja. Nah, kalimat berikutnya di sini berupa kalimat isim ya. Jadi jelas kalimat isim karena dimasuki huruf jar tandanya. Kemudian apakah mu'rab atau mabni? Maka hukumnya mu'rab. Kemudian karena ini mu'rab, maka butuh yang namanya i'rab, tanda i'rab sekaligus model kalimat isimnya ya. Maka di sini kita akan menemukan bahwa ini model isimnya adalah isim mufrad, sehingga kalau rofa dengan dhammah, kalau nasab dengan fathah, dan jar menggunakan kasrah. Nah ya kita harus tahu dulu i'rabnya apa, yaitu jar. Maka otomatis ketika jar menggunakan kasrah ya kalau isim mufrad. Kemudian kita harus mencari tahu kira-kira kenapa dibaca jar. Maka alasannya kita pilih dari salah satu isim yang dibaca jar, yaitu ternyata menjadi majrur. Kita lanjut pada kalimat berikutnya. Kira-kira apa bacaannya? Kita harus mencari tahu terlebih dahulu ini kalimat apa. Nah ini adalah kalimat isim. Kemudian mu'rab apa mabni? Ternyata jawabannya adalah mu'rab. Dan berikutnya adalah mencari tahu modelnya. Ini isim apa? Maka disebut jamak muannas salim ya, karena diakhiri alif dan ta. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a, sehingga yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a. Nanti kalau rafa dengan dhammah, nasab dan jarnya menggunakan kasrah. Namun ya terlebih dahulu kita harus menentukan i'rabnya, rafa, nasab atau jar. Maka i'rabnya jar, maka otomatis menggunakan kasrah. Baik, kira-kira kenapa dibaca jar? Nah, kita pilih alasannya di sini, yaitu menjadi mudhaf ilaih. Baik, berikutnya ini kalimat apa? Yaitu berupa isim. Lagi-lagi di sini mu'rab. Kemudian model isimnya kita lihat yaitu mufrad. Kemudian untuk i'rabnya kira-kira apa? Yaitu sama, yaitu jar. Dan jarnya isim mufrad dengan kasrah. Selanjutnya kita harus mencari tahu kenapa dibaca jar. Ternyata di sini menjadi mudhaf ilaih juga. Baik, kemudian kita masuk pada kalimat berikutnya. Nah, di sini ada 2 kalimat ya. Kita mulai dari yang pertama. Ini mungkin mudah. Ini berupa kalimat huruf. Maka hukumnya mabni, kita baca wa. Kemudian untuk kalimat huruf kita cukupkan seperti ini saja. Yang penting kita sudah bisa membaca wa.
dan huruf yang di awal itu disebut istinaf biasanya atau wawul ibtida. Kemudian kalimat setelah kalimat huruf ini apa? Nah, kita mencari tahu kalimat berikutnya berupa isim, apakah mu'rab atau mabni. Nah, ternyata ini adalah isim yang mabni ya. Kenapa kira-kira disebut isim yang mabni? Kita coba cari tahu alasannya. Isim mabni itu tidak lepas dari isim mausul, isyarah, isim dhamir, isim syarat, istifham, isim fi'il ya. Maka ternyata di sini alasannya berupa isim mausul. Baik, kemudian kita mencari tahu kedudukannya. Jadi setiap isim yang mabni ya mempunyai kedudukan. Artinya mahalnya mahal apa? Yaitu mahal rafa menjadi mubtada. Adapun bacaannya sudah cukup, kita baca walladzi dan adapun sesuatu. Baik, kita lanjut pada kalimat setelahnya. Nah, ini kira-kira kalimat isim, fi'il atau huruf. Kita coba pilih. Ternyata ini adalah kalimat fi'il. Maka kalau kalimat fi'il, ya kita harus mencari tahu ini fi'il apa terlebih dahulu. Kita coba lihat di sini. Oh, ternyata fi'il yang mu'rab di sini ya. Fi'il yang mu'rab itu ya hanya fi'il mudhari. Coba kita lihat di sini. Oh ya, ternyata ini adalah berupa fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan nun, sehingga mu'rab, nun taukid atau nun jamak niswah maksudnya. Maka setiap yang mu'rab butuh yang namanya i'rab. Ini i'rabnya rafa. Kemudian kira-kira rafa'nya menggunakan apa? Yaitu menggunakan dhammah dhahir, dan alasannya adalah karena shahihul akhir, sehingga cara bacanya adalah walladzi yubtilu, yang artinya membatalkan. Jadi ada fa'il yang disimpan di sini ya, kembali pada alladzi. Baik, berikutnya kita mencari tahu kalimat setelahnya, yaitu berupa kalimat isim. Kemudian di sini mu'rab. Nah, dan ini sama dengan yang pertama ya, bacaannya ada mubtilatis sholati tadi. Maka ya disebut dengan isim mufrad juga. Cuma di sini i'rabnya mungkin berbeda ya. Ternyata di sini i'rabnya nasab ya, sedangkan yang pertama itu adalah jar. Maka nasabnya menggunakan fathah. Kira-kira kenapa dibaca nasab? Kita cari tahu alasannya di sini. Karena berupa objek atau maf'ulun bih. Jadi yang membatalkan pada sholat, seperti itu. Kita lanjut pada kalimat setelahnya. Nah, di sini ada kalimat seperti ini. Ini tidak wajar ya. Ini kalimat apa? Yaitu berupa kalimat isim, dan ini termasuk isim yang mabni. Dan ini di materi dasar memang tidak tercover biasanya. Susunan adat yang mulai dari 11 sampai 19 itu hukumnya mabni, yaitu mabni fathah. Dibaca ahada asyarah. Namun di sini mahalnya mahal rafa menjadi khobar dari alladzi tadi. Baik, berikutnya kita coba lanjut. Nah, di sini kira-kira kalimat apa? Yaitu berupa kalimat isim, termasuk isim yang mabni apa mu'rab? Kita lihat ternyata mu'rab. Dan kita coba lihat di sini berupa isim mufrad. Dan i'rabnya apa kira-kira? Kita lihat yaitu nasab. Maka nasabnya menggunakan fathah, jadi dibaca syai'an. Cuma kita harus mencari tahu kenapa di i'rab menjadi nasab. Maka kita harus memilih di antara yang 14 macam isim yang dibaca nasab ini. Nah, ini yang disebut dengan tamyiz ya. Jadi menjelaskan isi dari 11, ada 11 perkara atau 11 macam. Sehingga sampai di sini ya bacaannya faslun fi adadi mubtilatis sholati. Pasal di dalam hitungan hal-hal yang membatalkan sholat. Walladzi yubtilus sholata ahada asyara syai'an. Dan adapun sesuatu yang membatalkan sesuatu tersebut pada sholat, ahada asyara, yaitu ada 11 syai'an macam atau 11 perkara. Jadi itulah langkah-langkah untuk menerapkan nahu-nahu dasar untuk belajar baca kitab. Dan untuk mengetahui istilah-istilah dari isim mufrad, jamak taksir, isim tasniyah, kemudian istilah isim yang dibaca rafa, ada mubtada, khobar, maka untuk mengetahui hal tersebut silakan bisa baca An-Nahwu At-Tadribi atau Rumus Pintar Belajar Baca Kitab Kuning. Silakan bisa cek nantinya di keranjang kuning.